Kalau ada yang nyuri, potong langsung. Kalau berzina, dirajam langsung. Bukan begitu semangatnya. Saya pernah kemarin ceramah di MRBJ mengisahkan seorang sahabat yang melakukan, mohon maaf, perzinahan, tapi kemudian Nabi seolah-olah ingin menutupi aibnya itu. Bukan langsung bernafsu ingin menjatuhkan hukuman kepada dia. Hukuman-hukuman itu nggak akan bisa diterapkan kecuali setelah memenuhi syaratnya. Saya beri contoh. Hukuman berzina itu baru bisa dieksekusi, baru bisa diterapkan, hukum rajam itu, atau hukum cambuk itu ya, setelah adanya persaksian orang yang adil. Dan yang menyaksikan ini harus melihat langsung, mohon maaf sekali, kemaluan masuk. Harus melihat. Bukan cuma sebatas masuk ke dalam kamar, selesai. Nggak bisa itu persaksiannya diterima. Terus yang bersaksi ini harus orang yang betul-betul adil, terpercaya, orang soleh lah kira-kira begitu. Sampai-sampai kita sulit menerima kebohongan dari orang kayak gitu. Di zaman sekarang, Pak, kebohongan itu di mana-mana, betul nggak? Sekarang video itu bisa diedit dengan sangat mudah sekali. Kan gampang banget sekarang itu, zaman tipuan seperti ini. Makanya hukuman-hukuman kayak potong tangan, hukum rajam, hukum cambuk, itu nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena zamannya sekarang zaman syubhat. Zaman yang serba samar gitu loh, susah. Kita mau hukuman mati, hukuman potong tangan. Sekarang kan banyak orang yang dibayar-bayar untuk kesaksian palsu itu. Jadi kita negara ini bukan berarti tidak mengamalkan hukum Allah, tapi karena hukuman-hukuman ini belum bisa diterapkan. Dan ada hadis Nabi yang bilang, idra'ul hududa bisyubuhat. Tanggalkan apa namanya? Tolaklah hudud itu dengan syubuhat. Jadi kalau ada kesamaran, nggak boleh langsung dieksekusi itu. Islam itu bukan agama yang punya semangat nafsu ingin menyiksa manusia. Zina langsung rajam, cambuk, bukan begitu. Zaman seperti sekarang semakin susah coba Pak, kita mencari keadilan itu. Jangan kan urusan begituan, urusan korupsi aja sekarang. Kita itu kadang-kadang udah skeptis Pak. Itu orang benar korupsi apa kagak sih sebetulnya? Betul nggak Pak? Ngerasa itu nggak? Ngerasa ya? Betapa sekarang zaman kebohongan, di zaman seperti ini, hukum-hukum pancung lah, hukum cambuk lah, hukum ini. Itu susah diterapkan Pak. Bukan berarti negara kita mengamalkan hukum Allah. Negara kita itu memang belum bisa, keadaan seperti sekarang ini belum bisa mempraktekkan potong tangan gitu loh, nggak bisa. Dan mas sejak awal ketentuan dari nabinya, kalau masih ada kesamaran, tinggalkan hudud itu, hukuman-hukuman seperti itu tinggalkan. Cari hukuman lain, ya makanya kita ada hukuman penjara, ada hukuman-hukuman lain gitu loh. Nah itu bukan berarti kita nggak mengamalkan hukum Allah. Lihat, ada ungkapan-ungkapan bagus, benar. Tidak ada hukum yang layak dipatuhi kecuali hukum Allah. Betul. Tapi kadang prakteknya suka dimanfaatkan untuk cara-cara yang salah. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi bersabda, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh, kalian gak akan sesat. Janji Nabi itu Pak, kalau kita gak mau sesat, berpegang teguhlah kepada dua hal. Jawaban Nabi apa? Kitabullah wa sunnat Rasul. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Inilah hadis yang sering memotivasi orang-orang yang jargonnya itu malik kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini ustadz sunnah, ini ustadz bid'ah. Ini masjid sunnah, ini tidak sunnah. Ada apa ya? Kayak gitu ada ya? Kurang sehat itu kayak gitu tuh. Seolah-olah yang lain semuanya itu kotor, yang ini doang yang bersih gitu loh. Itu ajaran salafus soleh emang begitu ya? Kadang-kadang kita bertanya-tanya, emang ajaran sahabat Nabi kayak gitu ya? Yang lain semuanya kotor gitu, yang ini doang nih. Masjid at-tauhid, Masya Allah. Seolah yang lain syirik semuanya. Masjid sunnah, kajian sunnah, seolah yang lain sesat semuanya. Benar sih, balik ke Quran dan sunnah itu ungkapan semua muslim akan sepakat. Karena rujukan agama kita dua itu tadi, yang disepakati. Tentu nanti ada namanya ijma, ada yang namanya qiyas, dan sumber-sumber hukum lain. Tapi yang disepakati oleh semua muslim, ulama muslim sepanjang zaman, Quran dan sunnah.